belakang ini kayaknya. Oh ya, saya dulu sempat memimpin satu perusahaan kecil lah gitu kan. Bergerak dalam bidang apa nih Pak? Mining, tambang. Tambang? Ya, ekspor tambang. Jauh nggak sih Pak dari tambang ke nasi kuning? Itu dia, itu ceritanya panjang. Sekarang sudah masuk lagi kemarin Sabtu Minggu itu udah tembus 24 liter. Sehari itu Pak? Sehari. Nah, jumpa lagi bersama dengan Pak Amu nih, Pak Amu. Nasias Banjarmasin. Kita tetap protokol kesehatan ya Pak sebenarnya Pak. Okay. Ini untuk wawancara jadi wajahnya diperlihatkan. Oke. Gimana nih Pak? Alhamdulillah. Selama pandemi jualan gimana nih Pak? Alhamdulillah tambah lancar. Sekarang sudah masuk lagi kemarin Sabtu Minggu itu udah tembus 24 liter. Sehari itu Pak? Sehari. Alhamdulillah. Jadi ternyata selama pandemi itu tidak terlalu berpengaruh, cuman pada awal-awal aja karena orang takut keluar kan. Sekarang orang sudah hampir tidak peduli lagi dengan corona. Ya, yang penting kita tetap melakukan standar kesehatan lah, kan protokol kesehatan di mana ya kita pakai masker, cuci tangan, gitu kan. Kita selalu pakai sarung. Nah, iya. Jadi steril Pak steril. Ya. 24 liter tuh senilai berapa itu Pak kalau diuangkan? Kalau 24 liter itu dihitung kali 12 liter. Jadi 1 liternya tuh 12 bungkus. Jadi kali 12 jadi seliter. Kalau 20 saja 20 udah 240 liter ya. 240 liter kali tambah yang 4 liternya tuh 40 ya, sekitar 260-an lah. 260 bungkus. Dikali per bungkus Dikali harga per bungkus rata-rata sekarang sudah banyak lauknya yang double. Jadi ada yang ayam sama telur atau daging sama telur gitu. Jadi itu antara kisaran sekarang di harga 12.000 kalau pakai telur, kalau yang double itu sampai 20.000 satu bungkus. Ya kalinanya sendiri ya, sendiri. Jadi kalau hari itu dapatlah sekitar 3 jutaan lah dalam sehari Pak? Ya, kemarin gitu. Berarti kalau ada yang komentar dalam 1 bulan di atas 15 itu mustahil, terbukti itu terbantahkan ya Pak? Terbantahkan lah. Itu pastilah, pasti. Karena apa? Kita kan menghitung ya, kita kan berhitung berapa kos yang kita keluarkan, berapa penghasilan yang kita dapat gitu kan. Cuman sekarang dengan GoFood kurang terlalu banyak penjualan di GoFood. Karena sekarang GoFood menaikkan ongkos kirim. Ya saya kurang suka lah. Sementara kita disuruh promo gitu kan. Nah, itu kritik buat orang GoFood ya. Kalau dari Pak Amu Pak, kita ingin tahu Pak sebenarnya meskipun pandemi tapi rahasia laris manis Pak Amu ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Yang pertama itu dari diri kita sendiri. Itu ramah dengan pembeli, itu dari diri kita sendiri. Terus bisa bergaul lah, mudah bergaul dengan mereka gitu kan. Yang utama sekali kita bisa mengenali secara kepribadian mereka. Jadi ketika kita bertemu ya kita sapa, bagaimana kabarnya gitu kan. Itu dari pribadi kita dulu. Nah, kalau setelah pribadi kita oke, baru kita masuk kepada apa yang kita jual. Nah, barang yang kita jual misalkan kalau makanan ya harus enak. Nah, bagaimana untuk enak ya harus kita meriset sendiri bagaimana rasa. Nah, rasa itu kalau saya kan no MSG. Jadi bagaimana perpaduan antara gula dan garam. Nah, untuk perpaduan gula dan garam itu perlu latihan. Nah, selalu dilatih. Taste kita itu harus dilatih. Nah, itu. Wah ini Pak Amu lancar banget ini.
latar belakangnya apa sih Pak itu? Kayaknya bukan sembarang pedagang nih, kayak latar belakang ini kayak. Oh ya, saya dulu sempat memimpin satu perusahaan kecil lah gitu kan. Bergerak dalam bidang apa nih Pak? Mining, tambang. Tambang? Ya, ekspor tambang. Jauh nggak sih Pak dari tambang ke nasi kuning? Itu dia, itu ceritanya panjang. Tahun 2011 saya kita berhenti dari tambang karena peraturan pemerintah, peraturan Minerba. Jadi dia bilang tidak boleh lagi ekspor bahan mentah. Akhirnya kita putuskan untuk berhenti. Saya terakhir 2011, November 2011 itu kirim batu besi ke Cina, ke Malaysia. Itu terakhir. Nah, habis itu kita stop, banting setir, nggak ada pekerjaan. Nah, inilah akhirnya. Akhirnya bikin nasi kuning 2011. Sempet Desember. kaget nggak Pak dengan kan tambang penghasilan kita tahu lah. Ya, Pak ya. Ya. Ya kan secara salary jauh sekali berbanding ya. gitu kan. Tapi setelah dihitung, Gak stres atau apa gitu Pak dari tambang. nah itu dia, jangan sampai kita sindrom power. Ya, kena sindrom power. Kenapa? Kita dengan happy aja menikmati. Jangan sampai kena sindrom power. Justru dengan jual nasi kuning itu menghilangkan sindrom power itu. Jadi kita bikin happy, kita banyak bergaul, kita berteman. Bahkan dulu kawan-kawan saya di Kalimantan ngeledek saya, lu gila lu jual nasi kuning gitu kan. Saya bilang, ngapain gila? Ini justru saya mau sesuatu yang baru gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah dulu waktu dari satu outlet sampai saya tembus 6 outlet. Itu kalau penghasilan satu outletnya hanya 1 juta, saya 6 outlet di Jakarta dulu 6 juta. Oh sempat banyak cabang nih. Sempat ada beberapa cabang, 6 juta. Nah, jadi kalau 6 juta sehari dikali 30 saja 180 juta. Wow. Iya kan? Iya. Nah, itu offset 180 juta. Dikali kan 40 sampai 50% keuntungan makanan itu. Berarti kan sudah berapa tuh? 80 juta sendiri, ya kan? Biaya operasional hitunglah tuh 20 juta, berarti 60 juta, ya kurang lebih aja dengan gaji direktur kan. Jangan pernah remehkan nasi kuning. Nah, itu dia, jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Nah, karena yang kecil, karena dari yang 1 rupiah itulah menjadi 1 juta. Masya Allah. Itu ya. Itu. Buat teman-teman Pak yang ingin memulai dagang nasi kuning, kan kadang kita kan ya yang tadinya mohon maaf nih, ada yang mungkin korban PHK, ada yang mungkin jabatannya strategis tiba-tiba sekarang berputar untuk mencari ide jualan apa nih kira-kira. Ada rasa gengsi kan pasti Pak ya. Oh iya, satu dulu hilangkan dulu rasa itu, rasa malu itu nggak ada cerita malu, gengsi itu buang jauh-jauh. Dan jangan pernah takut mencoba. Coba, salah. Kalau Anda salah, jangan Anda kabur. Jangan kabur dengan kesalahan itu, justru perbaiki kesalahan itu dari belajar itu. Karena belajar itu nilainya mahal. Orang berhasil itu tidak dengan ujuk-ujuk orang bisa jadi, bukan. Tapi karena ketekunan, kesabaran, itu orang bisa berhasil. Nah, jarang orang sukses itu kecuali dia bawaan dari nenek moyangnya. Oh iya. Ya udah kan? turunan kaya udah gitu. Turunan kaya gitu. Kalau kita dari turunan orang susah, ya harus kerja. Gitu kan, harus punya tekad yang kuat, nah, sabar, yang penting sabar menjalaninya. Nah, itu dari sisi kepribadian kita. Tapi bagi sisi makanan kita, kualitas makanan harus ditingkatkan. Ya, mungkin dari yang pertama kurang enak, harus bagaimana nih supaya enak. Nah, hari ini mungkin laku penjualan kita sedikit, bagaimana supaya meningkatkan penjualan. Saya sampai meriset suatu penjualan itu, bagaimana sih penjualan itu yang efektif. Nah, saya coba tes dulu di stasiun Sudirman. Hanya dengan senyuman 10 kali senyuman, 10 hari senyuman, orang membeli nasi kuning saya. Saya contoh, saya tandain salah satu orang yang jalan di jalan trotoar Sudirman itu yang paling jutek. Nah, itu mulai hari ini saya tandain nih orang untuk kalau saya senyum itu bagaimana dia merespon senyuman saya. Udah, hari ini saya senyum, besok ketemu lagi saya senyumin lagi, besok saya ketemu lagi saya senyumin lagi, sampai 10 hari saya hitung dia beli nasi kuning saya. Jadi tidak perlu harus
tidak perlu harus dengan ilmu yang apa namanya yang Tinggi, terlalu tinggi. ya, Nggak perlu, cukup dengan senyuman saja. Itu S3 marketing Pak Amung. Ya, itu harus. Jadi ketika walaupun kita punya masalah di rumah, selalu dengan pelanggan itu tetap tersenyum. Luar biasa. Ya, gitu. Luar biasa Pak Amung. Laris manis Tanjung Amin. Kempul Pak Amung. Oke, Sukses selalu. Oke, makasih. Saya kenapa suka ngevlog sama Pak Amung ini kayak ya karena cerita inspiratif Pak. Oke. Sayang sekali kalau nggak dibagi ke teman-teman ya Pak Oke, yang memang butuh motivasi, butuh Ya, semangat ya Pak ya, ya, bahwa ya. rezeki itu banyak pintunya kan Pak ya. Betul, Iya kan, Pak, ya? betul. Yang penting punya kekuatan tekad, itu yang penting. Siap. Nah, dimanapun kalau tekadnya orang mau masuk surga aja harus istiqamah. Kalau nggak istiqamah bagaimana orang bisa masuk surga? Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak istiqamah. Masya Allah, luar biasa. Itu. Sukses selalu Pak Amung. Amin, amin.